Salam ya, salam damai sejahtera bagi Anda semua. Semoga Anda tetap sehat, kuat, dan lebih daripada itu ada semangat untuk terus mengikuti perkuliahan ini. Karena tanpa semangat, tidak ada motivasi, tanpa motivasi tidak akan lahir pengetahuan dalam pemahaman-pemahaman kita, dalam pikiran-pikiran kita. Kalau tidak ada pengetahuan, maka tidak ada kecerdasan dalam diri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita menempuh ujian tengah semester, tibalah kita pada pertemuan yang ke-9 kali ini. Nah, dalam materi pertemuan yang ke-9 ini, kita akan membahas secara khusus pada berbagai aliran filsafat dalam pendidikan. Nah, aliran-aliran filsafat dalam pendidikan yang akan saya bahas pada kesempatan ini berjumlah sebanyak 16 aliran. Nah, karena luasnya cakupan daripada aliran-aliran dalam pendidikan, saya mencoba membatasinya pada 16 aliran saja. Dan karena panjangnya atau karena terlalu uh, panjang aliran yang harus kita bahas, maka saya akan mencoba membagi materi ini ke dalam dua pematerian, yaitu pada pertemuan 9 dan pertemuan 10. Secara khusus kita akan membahas apa yang dimaksud dengan aliran-aliran filsafat dalam pendidikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, filsafat pendidikan adalah merupakan ilmu terapan dari filsafat umum. Ya, sehingga ketika kita membahas filsafat pendidikan, kita harus berangkat dari pemahaman atau pengertian tentang filsafat itu sendiri. Tanpa memahami filsafat, kita tidak akan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan. Itu sebabnya mata kuliah ini kita buka tidak langsung mempelajari filsafat pendidikan itu sendiri, tapi kita masuk ke dalam pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan Kristen, lalu kemudian kita lihat dan kita kaji secara mendalam sejarah akhirnya filsafat, dan kemudian kita melihat hubungan dari filsafat itu dengan filsafat Kristen. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat aliran-aliran secara khusus aliran filsafat itu sendiri dalam filsafat pendidikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi tadi saya katakan apabila kita mempelajari filsafat pendidikan, maka kita harus memahami filsafat itu sendiri. Nah, dalam artian filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil-hasil dari kajian filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang apa yang disebut dengan realitas, apa yang disebut dengan pengetahuan, dan apa yang disebut dengan nilai. Dalam filsafat terdapat berbagai mazhab, seperti mazhab filsafat materialisme, mazhab filsafat idealisme, dan mazhab filsafat realisme, juga mazhab filsafat pragmatisme, dan banyak sekali, ya, banyak sekali mazhabnya. Anda dapat mendalami, Anda dapat memeriksa lebih dalam tentang mazhab-mazhab ini dari mempelajari ilmu filsafat secara khusus. Nah, karena filsafat pendidikan merupakan terapan dari ilmu filsafat, dan sedangkan filsafat beraneka ragam alirannya, maka dalam filsafat pendidikan pun kita akan temukan berbagai aliran. Ya, sekurang-kurangnya sebanyak aliran filsafat itu sendiri. Ya, jadi filsafat pendidikan alirannya, cakupannya dilihat dari banyaknya aliran filsafat itu sendiri. Berapa banyak aliran filsafat, demikian juga lah banyaknya aliran filsafat pendidikan. Nah, Brewster mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan progresif dan filsafat pendidikan konservatif. Yang pertama, filsafat pendidikan progresif didukung oleh
filsafat pragmatisme dari pemikiran John Dewey dan juga didukung oleh filsafat romantik naturalisme dari pemikiran J.J. Rousseau. Nah, sedangkan filsafat yang kedua, ya, kelompok yang kedua dalam filsafat pendidikan itu sendiri, selain filsafat pendidikan progresif, kelompok yang kedua adalah kelompok filsafat pendidikan konservatif. Kelompok filsafat pendidikan konservatif didasari oleh filsafat idealisme, realisme, humanisme, atau humanisme rasional, dan filsafat supranaturalisme atau realisme religius. Nah, filsafat-filsafat tersebut melahirkan filsafat pendidikan. Nah, perspektif O'Neill dalam pemikirnya Profesor Tilar tahun 2009 memandang titik tolak pedagogik dari tindakan kemanusiaan, sehingga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari filsafat manusia. Jadi justru perbedaan persepsi tentang manusia inilah yang kemudian melahirkan berbagai aliran dalam dunia pendidikan. Jadi beragamnya filsafat pendidikan karena beragamnya filsafat itu sendiri. Beragamnya filsafat itu sendiri karena apa? Karena beragamnya persepsi tentang manusia itu sendiri. Ya. Nah, kita masuk ke dalam aliran filsafat pendidikan yang pertama, yaitu aliran filsafat pendidikan purbakala. Bagi orang Yunani, maksud utama pendidikan adalah mempersiapkan orang untuk siap menjadi warga negara atau siap menjadi penduduk di satu wilayah. Nah, perkembangan perorangan melalui pendidikan bebas yang sebagai proses terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sokrates misalnya pada tahun 469 sampai 399 BC mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghalau kejahatan dan mendapatkan kebenaran. Sementara muridnya Aristoteles yang hidup tahun 384 sampai 322 BC mengemukakan bahwa tujuan pendidikan yang benar adalah untuk mencapai kebahagiaan melalui kebajikan yang sempurna. Kemudian orang Romawi mengikuti pandangan orang Yunani. Orang Romawi mengikuti pandangan orang Yunani, di mana orang Romawi dan maupun orang Yunani menyampaikan atau mengemukakan gagasan tentang tujuan pendidikan itu dengan menambahkan beberapa sifat. Antara lain, mereka menekankan pada nilai-nilai berpartisipasi. Jadi tujuan pendidikan ditambahkan dengan adanya partisipasi dalam pemerintahan. Jadi orang dididik supaya orang tersebut ya bisa berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, gereja Kristen pada waktu itu menerima dan menjalankan kurikulum pengetahuan budaya dengan mengeluarkan unsur-unsur kafir dari dalamnya. Jadi kekristenan di abad pertama ya yang belum punya konsep tentang pendidikan itu mencoba membangun konsep pendidikannya dengan mencoba menggali unsur-unsur pendidikan dari filsafat Romawi, dari orang Romawi atau dari orang Yunani, dan mereka mencoba mengeluarkan konsep-konsep kafir di dalamnya dan mencoba mengimplementasikan dalam konteks kekristenan. Artinya mana pemikiran-pemikiran yang tidak didasarkan pada firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dicoba dikeluarkan dari situ, dan mana yang cocok dicoba dikembangkan di dalam pendidikan Kristen. Nah, selama abad pertengahan, yaitu kurun waktu antara 500 sampai 1450, penekanan pendidikan diberikan pada isi pendidikan itu sendiri. Jadi ketaatan dan ketekunan adalah kualitas-kualitas utama dari kepribadian. Pada masa Renaissance, masa kebangunan Eropa di bidang pendidikan,
eh, seni literatur pada abad ke-14 sampai pada abad yang ke-16, penekanan pendidikan pada gagasan Yunani dan Romawi, yaitu kependudukan yang baik. Tujuan pendidikan yang dominan pada waktu Renaissance adalah pelajaran-pelajaran ya tentang kemanusiaan, tentang kebudayaan, dan tentang perkembangan individu. Nah, selama reformasi yaitu pada abad yang ke-16, pendidikan pada umumnya didominasi oleh kaum keagamaan Protestan. Jadi tujuan mereka mendidik pada abad reformasi ya adalah untuk mempersiapkan para pemuda menjadi orang-orang Kristen dan anggota gereja sebagaimana ditekankan oleh Martin Luther, Yohanes Calvin, dan Yohanes Amos Comenius. Di samping itu, ada juga usaha-usaha pendekanan pada pendidikan tentang pentingnya kependudukan dan kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita simpulkan, filsafat pendidikan purbakala mengakar dari filsafat pendidikan Yunani Romawi. Filsafat pendidikan Yunani Romawi dicoba dirangkai, dibingkai dalam konteks pendidikan Kristen oleh para pendidik gereja abad purbakala dengan mencoba mengeluarkan unsur-unsur kafir di dalam filsafat Yunani dan Romawi dan mengimplementasikannya dalam konteks pendidikan Kristen pada waktu itu. Sehingga karena pendidikan Kristen pada zaman atau pada abad gereja kuno mengadaptasi filsafat pendidikannya dari filsafat Romawi Yunani, maka tujuan pendidikan tidak berubah, yaitu orang-orang dididik untuk siap menjadi seorang warga negara. Jadi gereja mendidik para pemuda-pemudanya, gereja mendidik warga jemaatnya supaya mereka siap menjadi warga negara, supaya mereka siap menjadi seorang penduduk atau menjadi seorang warga negara dan penduduk yang berkontribusi untuk pembangunan bangsa, yang berguna bagi kependudukan itu sendiri dan berguna bagi kehidupan. Nah, sekarang tibalah kita pada mazhab atau aliran filsafat pendidikan yang kedua, yaitu filsafat pendidikan humanisme. Dari abad ke-16 sampai dengan abad yang ke-17, humanisme menekankan pada pendidikan bebas, seperti gagasan Yunani Romawi. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan harus terdiri dari susunan mata pelajaran yang terbatasi, tetapi yang harus dikuasai dengan sebaik-baiknya. Jadi, pendidikan dilaksanakan tidak perlu luas, cukup sedikit tetapi dapat dikuasai. Nah, mata pelajaran harus memiliki kekuatan untuk melatih dan mengembangkan tubuh dan akal budi manusia. Jadi pengetahuan yang harus dikuasai terdapat dalam tulisan-tulisan para penulis Yunani dan penulis-penulis Latin yang terkenal pada waktu itu. Penduduk dan pribadi yang terbaik adalah orang yang terpelajar. Sementara sastra Yunani dan Romawi atau yang disebut dengan istilah deklasik membentuk kurikulum untuk semua sekolah. Ada dua pandangan mengenai tujuan pendidikan yang timbul dari aliran humanisme ini. Itu pengetahuan harus menjadi tujuan pendidikan atau harus mengorganisasi segala pengetahuan. Nah, pandangan yang kedua dari tujuan pendidikan yang timbul dari humanisme adalah disiplin mental adalah tujuan pendidikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedangkan yang ketiga, mazhab atau aliran filsafat yang ketiga adalah filsafat pendidikan idealisme.
aliran ini atau mazhab ini ya diwakili oleh Hermann Horn. Hermann Horn berpendapat bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah penyesuaian diri dari manusia terhadap Allah. Hasilnya adalah pribadi yang bersatu padu hidup dalam masyarakat yang utuh dan bertumbuh dalam peta alam semesta. Jadi kalau orang dididik untuk mereka mampu menyesuaikan diri dengan manusia dan terhadap Allah, maka orang tersebut akan menjadi pribadi yang bisa bersatu, hidup menyatu, ya, dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam pertumbuhan peta alam semesta ini. Nah, tujuan khusus pendidikan meliputi pengarahan anak didik dalam mencari kebenaran dan menghindari kesalahan. Jadi, supaya peserta didik merasakan keindahan dan mampu mengatasi keburukan serta mengalahkan kejahatan dan mencapai kebaikan. Untuk memenuhi maksud itu, yang bersangkutan harus menguasai kebudayaan, pengetahuan, dan perkembangan. Idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Karena itu pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera adalah tindakan yang pasti dan tidak lengkap. Sehingga nilai adalah tetap dan tidak berubah. Seperti apa yang dikatakan, baik, benar, cantik, buruk, serta fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi. Nah, tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah misalnya seperti Plato, Elia, Hegel, Immanuel Kant, dan David Hume. Mereka lah yang terkenal dengan Bapak Filsafat Pendidikan Idealisme. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, mazhab atau aliran dalam filsafat pendidikan yang berikut adalah filsafat pendidikan realisme. Filsafat pendidikan realisme adalah merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistik. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian. Yang pertama, subjek yang menyadari dan mengetahui adanya realitas di luar manusia yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. Jadi kaum realis menekankan metode-metode audiovisual, pendidikan bersama, dan prinsip-prinsip pendewasaan, pembagian tingkatan, serta disiplin anak-anak. Jadi kalau ada guru ya yang lebih menekankan metode-metode audiovisual, ya, lalu kelompok-kelompok bersama, kemudian berprinsip pada pendewasaan, kemudian membagi tingkatan atau membuat kelas-kelas ya dari kelas Madya, Pratama, Indriya, dan segala macam seperti itu. Ya, itu adalah orang yang menganut paham filsafat pendidikan realisme. Nah, tokoh-tokoh yang beraliran realisme dikenal antara lain Aristoteles, John Amos Comenius, William McGucken, Francis Bacon, John Locke, Galileo, David Hume, John Stuart Mill. Kira-kira begitu. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjut lagi ke dalam filsafat pendidikan yang kelima, yaitu filsafat naturalisme dari aliran atau mazhab filsafat pendidikan. Nah, dalam filsafat pendidikan naturalisme, setiap anak yang lahir di dunia dipahami sebagai mempunyai pembawaan yang baik. Namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, atau ini yang disebut dengan naturalisme negativisme. Tiga prinsip naturalisme tentang proses pembelajaran antara lain. Pertama, anak dididik belajar melalui pengalamannya sendiri. Pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang berorientasi pada pola belajar anak didik.
Nah, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat anak didik. Jadi naturalisme menitik beratkan pada strategi pembelajaran yang bersifat paedocentris atau pendidikan yang berdasar pada kemampuan individu, di mana anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh-tokoh pendidikan ini yang dikenal antara lain seperti J.J. Rousseau yang memberikan teori tentang kebutuhan anak sebagai pusat pendidikan, kemudian Pestalozzi yang kenal dengan insting alamiah anak dapat memberikan motivasi belajar bagi anak itu sendiri. Kemudian Froebel yang mengemukakan pentingnya mendidik anak secara utuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mahasiswa yang Tuhan kasihi, kita lihat aliran filsafat pendidikan yang keenam, yaitu filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat pendidikan pragmatisme adalah filsafat yang dikembangkan oleh John Dewey. Jadi yang paling dikenal dalam filsafat pragmatisme ini adalah John Dewey. Pragmatisme merupakan doktrin bahwa proses akhir dari sesuatu adalah baik, bergantung pada apakah sesuatu itu bekerja dan bermanfaat atau tidak. Ada dua pandangan mengenai tujuan pendidikan dari aliran pragmatisme, yaitu konseptual dan konsep kreatif. Jadi tokoh utamanya adalah John Dewey. Ya. Kemudian Charles Sanders Peirce, William James, dan Heraclitus. Tetapi yang paling dominan dipahami atau yang dikenal dengan bapak daripada filsafat pragmatisme ini adalah John Dewey itu sendiri. Filsafat pendidikan pragmatisme ini sangat laku ya di Indonesia. Dan saya melihat bahwa filsafat pendidikan pragmatisme inilah yang diterapkan di Indonesia. Karena kalau Anda lihat, kalau ganti menteri, ganti pula kebijakannya. Jadi semua kebijakan yang dibuat dalam pendidikan di Indonesia ini bersifat pragmatis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berlanjut lagi kepada filsafat pendidikan materialisme. Filsafat pendidikan materialisme berpandangan bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual, bukan pula yang supranatural. Jadi beberapa tokoh yang beraliran materialisme ini seperti Demokritos, Ludwig Feuerbach. Nah, aliran-aliran dalam materialisme ini diantaranya materialisme mekanik. Materialisme mekanik ini mengajarkan bahwa materi itu selalu dalam keadaan bergerak dan berubah. Geraknya itu adalah gerakan mekanisme. Artinya, gerak yang tetap selamanya atau gerak yang terus berulang-ulang atau yang dikenal dengan istilah endless loop. Endless loop. Seperti mesin yang tanpa perkembangan atau peningkatan secara kualitatif. Artinya terus saja mekanis. Ya. Nah, seperti Anda bangun, tidur, mandi, sarapan, pergi kuliah, habis kuliah pulang, ya. Kemudian tidur lagi, bangun, sarapan, ya, bangun, mandi, sarapan, pergi lagi kuliah. Itu mekanis namanya. Ya, itu yang disebut dengan materialisme mekanik. Nah, materialisme yang kedua adalah materialisme metafisik. Aliran ini mengajarkan bahwa materi itu selalu dalam keadaan diam, tetap atau statis selamanya. Seandainya materi itu berubah, maka perubahan tersebut terjadi karena faktor luar atau kekuatan dari luar. Kemudian kita melihat materialisme yang ketiga atau yang disebut dengan materialisme dialektis. Materialisme dialektis adalah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan materi itu mempunyai keterhubungan satu dengan yang lain.
saling mempengaruhi, dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lanjut lagi kepada aliran filsafat yang berikutnya, yaitu filsafat pendidikan eksistensialisme. Filsafat pendidikan eksistensialisme adalah pendidikan materialisme yang secara khusus memfokuskan dirinya pada pengalaman-pengalaman individu. Secara umum, eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberadaan manusia terhadap setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Beberapa tokoh dalam aliran ini, diantaranya Jean-Paul Sartre, Søren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Paul Tillich. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja pendeta-pendeta kebanyakan menganut filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang selalu ditekankan adalah eksistensi, pilihan-pilihan yang kreatif. Biasanya mega church yang melakukan ini, pendeta yang berada di mega church. Selalu subjektivitasnya pada pengalaman, pengalaman manusia dan tindakan-tindakan konkret yang selalu menjadi acuan daripada pelayanan di gereja tersebut. Nah, berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam materi yang ke-10.